bagaimanakah kisah Zulkarnain yang tercantum kisahnya dalam Al-Quran? Silahkan tonton video ini hingga selesai. Cerita umat terdahulu sering dikisahkan dalam Al-Quran. Hal itu tidak lain bertujuan agar umat manusia mengambil ibrah dari kejadian masa lalu. Salah satu kisah orang soleh di masa lalu yang diceritakan dalam Al-Quran adalah kisah Zulkarnain. Ia diceritakan dalam Al-Quran sebagai sosok pengembara yang kuat, bijaksana, dan selalu menyeru kepada kebaikan. Rangkaian cerita Zulkarnain ini bisa kita temukan dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 83 hingga 101. Sebabun nuzul ayat ini berkenaan dengan pertanyaan dari pendeta Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka bersekutu dengan orang Quraisy untuk menguji kenabian Rasulullah SAW. Mereka mengajukan pertanyaan perihal para pemuda yang hilang, perihal tentang ruh, dan seorang pengembara yang telah menjelajahi wilayah timur hingga barat. Semua pertanyaan itu dijawab oleh Allah melalui firman-Nya. Dan ayat ini pun turun untuk menjawab pertanyaan mereka mengenai sosok pengembara itu yang disebut Zulkarnain. Al-Quran tidak memberikan secara detail identitas Zulkarnain serta lokasi tinggalnya. Penjelasan dari para ulama tafsir pun berbeda-beda. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa Zulkarnain adalah seorang raja karena merujuk pada hadis yang bersumber dari Ibnu Ishaq. Beberapa pendapat terdahulu mengatakan bahwa Zulkarnain ini adalah Iskandar al-Makaduni atau Alexander dari Macedonia. Ada juga yang berpendapat bahwa ia adalah raja dari Himyar karena penyebutan Zu. Namun dua pendapat pertama banyak dikritik dan tertolak karena bersanad lemah. Pendapat terakhir yang kuat mengatakan bahwa Zulkarnain adalah raja dari Persia yang bernama Quraisy, berkuasa dari 539 hingga 500 sebelum Masehi. Seperti yang dikatakan Ibn Masyur, terlepas dari berbagai macam perbedaan pendapat mengenai identitas Zulkarnain, sifat-sifat mulianya perlu kita ulas. Atau Bari mengutir pendapat dari Atsar, sebagaimana pula yang dikutip Ibnawi dari Hamid Utsman, bahwa Sayyidina Ali pernah ditanya perihal Zulkarnain, apakah ia seorang nabi atau malaikat. Lantas Sayyidina Ali pun menjawab, bukan, ini bukan nabi dan bukan juga malaikat. Ia adalah seorang hamba yang soleh yang menyeru kaumnya kepada Allah Ta'ala. Lalu mereka melukai kepalanya, kemudian ia menyeru lagi, namun mereka melukai kepalanya yang sebelah lagi. Menurut Ibnu Katsir, Zulkarnain adalah seorang raja yang adil dan bijaksana yang telah menjelajahi bumi bagian timur dan barat. Ia adalah seorang mukmin penyebar agama Allah, mempunyai banyak keajaiban atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengajak penduduk negeri-negeri yang ditaklukkannya untuk beriman kepada Allah. Suatu ketika dalam perjalanannya, ia sampai di belahan bumi bagian barat dan ia mendapati suatu kaum. Lalu Allah pun mengilhami Zulkarnain apakah akan menghukum mereka siksaan atau berbuat baik. Karena Zulkarnain diberikan Allah kerajaman siasah syariah, ia pun membuat dua keputusan pada kaum tersebut. Pada kaum yang berbuat kerusakan akan dihukum dan dikembalikan kepada Tuhannya, di mana mereka akan diazab dengan sangat pedih. Adapun yang beriman dan beramal soleh, ia akan mendapatkan balasan yang baik dan mereka akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Cerita ini termaktub dalam surat Al-Kahfi ayat 85 hingga 88, menunjukkan kebijaksanaan Zulkarnain dalam membuat keputusan sesuai syarat serta ketakwaannya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zulkarnain kemudian melanjutkan perjalanan di bagian bumi lain yang mana di dalam Al-Quran disebut Baina al-Saddain, suatu wilayah di antara dua gunung yang sama tingginya. Di sana ia bertemu
dengan suatu kaum yang hidup ketakutan karena terancam suatu kelompok yang bernama Ya'juj dan Ma'juj, seperti yang diterangkan Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 94. Menurut Al-Ausi, Ya'juj dan Ma'juj adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi negeri kami dengan membunuh dan merampas makanan apapun yang ada di muka bumi. Ru'al Ma'ani. Kaum yang teranjaya tersebut mengeluhkan perihal Ya'juj dan Ma'juj tersebut kepada Zulkarnain dan memintanya untuk membuatkan dinding pembatas antara mereka. Zulkarnain pun akhirnya mengabulkan permintaan kaum tersebut. Hal ini semata-mata karena sifat luhurnya yang ingin memperbaiki kerusakan di muka bumi dan sebagai bentuk rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekuasaan yang telah diberikan kepadanya, seperti yang telah diabadikan Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 95 hingga 97. Allah memberikan kekuasaan kepada Zulkarnain untuk membuatkan tembok penghalang menggunakan teknologi dan pengetahuan. Tembok penghalang tersebut terbuat dari besi yang dipanaskan dengan api yang mendidih. Dengan pengetahuan tersebut, tembok yang sudah jadi sangatlah kuat, sehingga Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa keluar ataupun melubanginya sampai hari kiamat nanti dan bumi menjadi debu. Mereka tidak bisa menuju negeri lain karena tembok tersebut adalah jalan satu-satunya. Meskipun Zulkarnain telah berhasil membuat proyek besar tersebut, tidak lantas kemudian hatinya menjadi congkak dan sombong karena ilmu dan kekuasaan. Justru ia merasa rendah hati karena ia tidak mau upah meski ia ditawari imbalan yang mahal. Ia merasa bahwa segala ilmu, kekuatan, dan kekuasaan yang ia miliki hanya milik Allah semata dan akan hancur atas kehendak Allah. Hal ini seperti yang difirmankan Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 98 hingga 101, bahwa semua kekuatan yang ada di bumi akan musnah pada hari kiamat, di mana sangkakala ditiupkan. Wallahu a'lam bishawab.